Keren juga. Oke, lanjut. Organisasi. Jadi etika organisasi itu ada terbagi dua kata, etika dan organisasi. Etika tadi tentang kelakuan. Organisasi itu apa enggak? Coba ini di etika tadi. Oke, belum putus ya, maaf. Jadi etika itu bisa terjadi di keseharian kita, dari kelakuan kita, dari tampilan kita, dari apapun itu udah menyangkut etika. Contohnya teman-teman, pasti ada nih yang suka ngerengek akan suatu hal kayak misalnya mau upgrade HP yang bersifat memaksa ke orang tua. Pasti ada beberapa anak yang manja, pasti minta HP itu dengan cara menekan orang tua, ya kan? Kayak si maling kundang ya teman-teman. Kayak kalian bosan atau garing gak sih? Kan kayak gak ada semangat gitu loh. Sumpah. Mereka masih ketawa-ketawa ya. Kalian garing ya? Bosan? Bosan? Bosan gak? Jujur aja gak apa-apa. Mahasiswa juga loh. Bosan ya? Pulang aja. Pulang aja gak apa-apa. Kalau bosan bilang sama dia biar pulang. Jadi pakai gini ya, materinya pun jadi sedang ya si materi gini. Muka kalian tuh kayak lapar gak kalian? Lapar kalian? Ngapain sih makan peserta ya? Hari ini makan berat? Nasi pelanggan. Tadi kan disuruh makan siang gak? Pergi dia makan? Pintar ya enggak lo? Coba apa dulu, aku ikutin kalian aja lah biar gak bosan. Briefing ya kak? Hah? Ada briefing dong. Aku harus pakai Islam. Suaraku udah besar ya ini. Oke, tadi kita bahas tentang etika. Rasa-rasa teman-teman udah etika bagus nggak selama hidup di dunia ini? Belum. Bed sadar. Oke, udah etika ya. Kalau kita bahas etika, banyak lah ya mencakup kesalahan dosa-dosa kita kalau bilang etika nih kan. Ke orang tua, ke kakak, ke dosen, ke guru, apa lagi, ke adik, ke kawan, ke pacar, punya pacar. Etika kalau dibilang etika kak, jangan bahas etika kak, banyak dosa kami sama Ami. Suka minta uang bulanan nggak TF lama, uang itu bukan loh. Alasan nanti kayak etika, mak beli buku, padahal jajan. Akan kelakuan kan nampak kan? Jadi jujur nih. Mak beli bukunya 200, padahal cuma 150. Lumayan kak, 50 lagi makan ibu deh. Itu kalau etika tuh banyak mencakup kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Kedua, organisasi. Ada yang tahu organisasi nggak? Ada nggak yang cita-citanya mau masuk HMJ, mau masuk BEM, mau masuk DPM? Ada nggak? Kayak niatan hati misalnya, aku pas pengenalan Pamaba, ada pengenalan Pamaba kan organisasi kan? Yang mungkin menjadi abang nila, biar ada baju seragamnya hitam oranye misalnya, atau hitam biru, atau hitam hijau. Kan kita nggak tahu ya. Siapa tahu daya tarik kita dari seragam. Siapa tahu daya tarik kita dari cara dia berbicara, cara dia marah. Kan kita nggak tahu ya. Cara dia pede ngomong di ribuan orang. Kan motivasi kita masing-masing ya. Ada nggak yang ini tertarik masuk organisasi BEM, HMJ, DPR? Ada. Coba angkat tangannya. Berapa orang nih peminatnya? Angkat tangan tinggi-tinggi dong. Kan calon anak organisasi. Tinggi. Jangan tinggi kali kasihan temannya. Seini semampu senampak aja senampak. Angkat tangan dong, MPD dong. Anak organisasi kan gak ada malu-malu loh. Kalau malu-maluin banyak. Ada 3.000 jiwa ternyata. Ternyata gak banyak ya peminatnya di sini ya.
Ngomong kosong lo. Nanti besok-besoknya lupa gabung AMJ kan? Tengok, pasti nih kak, masuk AMJ deh kak. Hele. Jadi sedikit ya peminat organisasi di sini ya. Oke, ada yang tahu nggak organisasi itu apa? Sebelumnya nggak pernah terlibat di organisasi sekolah? Pernah ya? Apa tuh? OSIS. Oh, anak OSIS ternyata IPLK nih. Terus kenapa bisa masuk organisasi? Kan mengganggu belajar juga. Dipilih, terpaksa berarti ya? Terpaksa dia. Tapi nggak tahu organisasi itu apa? Taunya ngumpul-ngumpul rapat kak. Iya ya, ngumpul-ngumpul rapat, jadi buat kegiatan kak. Gitu ya. Kalau besok misalnya mau masuk HMJ atau masuk BEM atau masuk DPR, dicari tahu dulu organisasi itu apa, tugasnya apa. Biar tahu pas ditempatkan di situ, kita tahu kinerja kita apa. Ternyata di BEM ini atau di DPR atau di HMJ ini lebih banyak divisinya dibanding di OSIS. Kalau OSIS paling Rokis, Rokris, baru kayak kesenian gitu kan, paling kayak gitu ya. Kalau di BEM, DPM sama HMJ ini banyak, ada SDM namanya, ada ini divisi eksternal. Eksternal itu apa kak? Internal juga ada. Terus ada juga bagian olahraganya. Nah, gitu banyak. Jadi kita kan nggak tahu nih organisasi apa. Ini ada pengertiannya sedikit, cuplikannya. Organisasi itu apa sih? Merupakan sekumpulan dua orang atau lebih bekerja sama secara rasional serta sistematis, terpimpin yang berkumpul dalam wadah yang sama dan memiliki satu tujuan tertentu. Nanti lagi? Enggak ya? Oke, balik. Oke, berarti organisasi itu udah dapat simpulkan nggak? Apa hananya? Kayak apa sih kak organisasi itu? Organisasi itu dia itu terdiri dari dua orang atau lebih. Kayak kita membuat sekumpulan kayak organisasi pemudaan di sekitar rumah, otomatis kita harus mencari orang sekumpul di sekitar kita nih yang mau gabung sama kita, yang mau join sama kita, sehingga apakah kayak misalnya pemuda RT 2 misalnya kayak gitu. Jadi kan harus ramai dong organisasi. Kalau berdua aja bukan organisasi, kan dua orang atau lebih ya. Kalau dua orang nggak ringan nih kan, setidaknya kita kan organisasi ada ketua, sekretaris, bendahara kan kayak gitu. Kita kan banyak nih divisi-divisinya, OSB-nya. Jadi kita tuh harus memiliki 2 atau 3 orang lebih, makanya sehingga bilang organisasi. Organisasi itu organisasi apa aja kak? Kan banyak nih. Ada kak yang tahu organisasi itu organisasi apa aja? Atau yang buta ya tentang organisasi ya? Kalian nggak pernah ikut? Ada nggak yang dari luar daerah di sini? Coba yang di luar Pekanbaru, angkat tangan. Sedikit. Orang Pekanbaru semua. Ini kan di luar Pekanbaru. Sekitar Pekanbaru apa? Di Rumbai. Ini Pekanbaru. Sudirman ya Pekanbaru. Ini luar Pekanbaru apa? Entah Kampar kah dia, Batam kah dia, Riau Kepulauan kah dia. Pekanbaru loh, kotanya loh. Dari mana? Bisa bahasa Indonesia? Ngerti bahasa Indonesia? Siapa namanya? Hah? Abdurrahman. Dari Thailand ya? Pertukaran mahasiswa? Iya, dari ini ya? Dari Thailand. Berarti bahasa sehari-hari di sini Indonesia? Melayu? Tepuk tangan dong. Jujur nih ya, kita pun kalau Riau nih, kalau masih Riau, kalau bisa di luar Riau gila kata kuliah kan? Tapi kalau dari Jogja daerah ini pengilap, hilangkan diri. Keren luar biasa. Ada lagi nggak? Ya nggak di luar negara juga, cepat luar Pekanbaru deh. Dari mana deh? Iya. Dari Rohul ya. Masalahnya kayak Rohul nih, ada perkumpulan mahasiswa Rohul, Prima Rohul. Itu organisasi tuh. Organisasi apa namanya? Organisasi daerah, kayak gitu. Ada lagi nggak selain Rohul? Dari mana?
Yang berapa kali mana? Sumatera Utara ya? Di sini. Masuk bilang jauh-jauh ke sana, masuk swasta juga. Ada lagi nggak? Misalnya kayak Rohul tadi ya, aku tahu kan di Marogu, misalnya di Marogu tuh ikut di Marogu Kak. Nah itu organisasi. Nah jadi organisasi itu nggak mentok-mentok cuma dalam kampus. Kalau kalian nanti udah besar, dalam arti udah besar tuh udah semester, udah banyak relasi, udah banyak pertemanan, kalian pasti tahu tuh kayak sejenis organisasi agama. Pernah dengar namanya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam? Nah itu organisasi agama. Pernah dengar kata HMK? Apa? Itu kan sejenis organisasi agama. Aku belajar agama sama Pak Ever? Iya. AM kan ya? FKM? Dia FKM. Nah, FKM itu juga organisasi agama. Sejenis PMII tahu? Abang yang tadi PMII tuh, Bang Septiani tadi. Itu sejenis organisasi agama. Nanti kalau kalian udah besar, udah agak semester 4 ke atas, pasti kalian tahu. Organisasi. Setelah organisasi agama, apalagi Kak? Organisasi daerah. Itu kayak masalah mahasiswa Pekanbaru nih, banyak nih ininya. Apa namanya? Wilayah-wilayah kau tinggalnya. Masalahnya Serikat Palas gitu. Kenapa di Palas ya? Di Palas? Di Palas? Itu kan contoh tadi ya. Ini nggak ada dia. Serikat Palas atau Himpunan Mahasiswa Rumbai. Rumbai atau apa? Masalahnya entah Sudirman Pride gitu nah. Kita kan nggak tahu tuh atau Panam Square gitu, Panam Squad gitu kan. Kita kan nggak tahu tuh. Jadi masing-masing daerah tuh pasti punya organisasi daerahnya. Jadi nggak di luar Pekanbaru aja ada kok. Anak Rumbai mana nih? Ikut organisasi itu. Himpunan Mahasiswa Rumbai Pesisir namanya. Rumbai dan Rumbai Pesisir. Terus, oke lanjut. Jadi organisasi itu, bentuk-bentuk organisasi itu ada 4. Sebenarnya ada banyak, cuma keambil ada 4. Karena nanti kepanjangan kan. Organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa apa aja? BEM, ya. DPR, KEJ. Oh gitu aja? Itu kita ada yang bilang. Tahu itu aja kan? Sebenarnya banyak. Ada namanya UKM. UKM itu apa? Di sekolah namanya ekstrakurikuler, ekskul. Nah itu jadi UKM itu apa Kak? Unit kegiatan mahasiswa. Ada juga UKK, unit kegiatan khusus. Apa bedanya Kak? Tanyakan Pak Rektor, aku tahu kan? Tanya Pak Rektor, apa UKM sama UKK tuh Pak? Gitu ya. Terus ada juga sejenis kayak apa ya lagi organisasi mahasiswa ya? Sanggar Siri tahu? Nah itu juga Sanggar Siri itu kayak sanggar seni universitas. Cuman banyaknya mayoritas anak FB. Tapi teman-teman bisa gabung sana. Gitu. Itu organisasi mahasiswa. Kedua organisasi politik. Tahu nggak organisasi politik? Nggak ada yang tahu? Hah? Ya, dia partai politik. Kayak misalnya Nasdem, Pemuda Nasdem itu kan banyak tuh, ada liga, ada ini, ada itu, nggak tahu ya. Tapi dia memang organisasi yang diayomi dan diwadahi oleh partai tadi. Itu partai politik. Banyak tuh yang kayak dari PDIP, dari Gerindra, gitu. Terus organisasi sosial, tahu nggak organisasi sosial? Kayak ACT, tahu nggak ACT? Kayak ACT itu kepanjangan dari Aksi Cepat Tanggap, sama dengan MRI dia. Terus ACT itu kayak misalnya ada banjir atau ada gempa sana sini, mereka. Atau yang dompet duafa misalnya, dompet duafa atau apa, banyak lagi. Terus kalau misalnya nggak harus itu juga, ada juga dari daerah, dari gereja, dari masjid, itu kan ada tuh kayak apa ya? Ada lah pokoknya, itu nanti cari aja di Google ya, contoh organisasi sosial. Terus selanjutnya organisasi olahraga. Nah,
Organisasi olahraga itu apa aja? Ada nggak yang terlibat olahraga dulu pas SMA? Kayak volley, basket, silat, bulu tangkis, apa lagi? Futsal, apa lagi? Ada kan organisasi olahraga? Organisasi olahraga itu telah terakui secara dunia. Contohnya bisa di ajang SEA Games, yang baru ini SEA Games, PON, terus apa lagi ya? Pokoknya itu ada beberapa kegiatan organisasi olahraga yang kegiatan di dunia. Jadi organisasi olahraga dan organisasi semua ini terakui secara dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, sosial itu ada. Politik itu tidak hanya di Indonesia, negara lain juga ada. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya politik, ya kan? Kalau politik ini lagi. Sekarang kita gabungkan. Jadi etika organisasi itu apa kak? Etika organisasi itu tatanan moral yang digunakan oleh setiap elemen organisasi untuk mengelola dan mengembangkan organisasi. Jadi itu dia tatanan moral ya. Jadi etika organisasi itu adanya di mana aja kak? Ya di organisasi. Ya, kalau masalah etika ya secara kita alami masing-masing sehari-hari. Tapi kalau etika organisasi yang ada di organisasi. Tapi etika itu nggak sejenis organisasi saja. Nanti kalian pasti belajar namanya etika bisnis. Kalau secara ini ya mata kuliah itu etika bisnis, etika perusahaan juga ada. Banyak etika tuh, mencakup banyak etika. Kalian bosan ya dek? Ada yang belum makan ya? Makanlah. Cukup, pergi sama-sama. Coba dulu tegak dulu, garis-garis. Lalu ya. Yang tegak itu kaki dan pantat, bukan mulut. Yang di belakang kenapa dulu aja? Maunya apa? Kan kita bahas etika tadi kan? Tadi katanya udah beretika belum? Udah kak. Disuruh tegak aja banyak ngeluh. Kayak gitu sifat etika yang baik. Aduh, Allah Akbar. Gitu kayak gitu. Kita tahu orang mana di Malang, malu loh. Dikeroyokin sama orang luar negeri. Dia tuh turis, tau nggak? Hargai dia dong. Dari semangat tegak. Coba dirapikan dulu tempat duduknya. Terlalu berdesak-desak nggak sih? Maju aja lagi. Capek Elka? Capek? Enggak Pak. Capek jadi panitia lagi. Ya kan? Kalau capek Elka, lambaikan tangan lalu bikin pulang. Ini udah bayar kan? Udah. Pulang aja tadi. Ikut aja kata-kataku. Pasti kalian nggak selamat. Apalah ya gamesnya ya, biar nggak bosan. Atau punya muka kalian kayak gitu? Coba senyum dulu semuanya. Senyum. Senyum aku suruh lah, menggibah dari kamu. Senyum. Kayak gini senyummu. Senyum kamu. Hah? Yongges.
materinya. Ketawa deh. Miring nggak? Senyum deh, senyum. Dia senyum deh. Jadi senang materi itu. Capek duduk kan? Iya kan? Tegak terus ya. Coba tegak baik-baik. Tangannya taruh di sini, jangan di kantong almet. Siap Pak, oke aku main uang. Diana ya? Iya kak. Cantik kali. Makasih kak. Coba senyum. Senyum terus. Aku suruh senyum nggak dapat iklan. Muap ya? Gak ada air itu? Iya. Ada sih. Itu kurang cairan tuh. Itu yang abang pakai coklat. Coklat tua yang sama kakaknya. Iya, iya. Iya itu nggak semuanya ya. Kadang kita butuh juga minum. Jadi kalau mau tuh nggak harus ngantuk, itu pun mau juga. Dan panitia nggak bisa dulu panitia. Kalau mau juga mau ya ditutup ya, kasihan oleh lingkungannya. Ya, besok kalau mau jangan makan. Jadi nggak ada keluarganya kayak gitu minum. Kita kan manusia ya. Itu namanya etika ya. Kan berisi. Oh ya mana masih harum. Kalau ternyata dia lupa foto gigi dan boleh tadi. Kayak mana? Udah capek enggak? Udah. Tegang lagi mukanya, senyum. Ya aku nggak tahu mau aku bahas sama kalian dalam sejam. Bayangin, baru mulai assalamualaikum aja aku udah ngantuk. Udah duduk lagi. Bukan kalian itu pasti ya. Ah, ada aja. Besok kalau disuruh duduk atau suruh tegak tuh cukup bunyi entah bajunya yang berkibas lah apa. Jangan sampai kursi juga nyuntak-nyuntak kan gitu kan. Biasa bawa botol minumnya ya. Jadi kalaupun kurang cairan ada minum. Jadi nggak muap-muap. Kalian berapa hari ini? 3 hari. Tidur sini terus? Aku sampai berapa? Sekarang 3. Pak makan aja lah kan orang ini apa ya, sholat asar. Nggak semua sholat asar kan? Tapi mau kita bahas lagi 7 menit lagi nih, tanya ada yang mau tanya nggak sama aku? Ada sih, satu slide lagi, tapi itu penutupan. Ada nggak yang mau tanya sama aku? Nggak ada kak, kami aja yang udah terpaksa. Iya, jujur lah, kita biasa. Terpaksa kan guys, itu apa kan? Kalian ketawa berarti iya nih. Iya kan? Dipaksa kalian? Iya. Lihat ada ya. Oke, untuk slide terakhir itu ada namanya 3 bentuk etika. Enggak, slide terakhir rupanya, nomor 2 terakhir. Lupa aku berapa slide. 3 bentuk etika. Pertama, kurang besar suaranya. Masih ngantuk dia ternyata, minum. Iya itu tapi dia mau kasih minum. Makasih kak. Ya, aku tahu yang modus tuh haus tuh kan. Oke, pertama, sama-sama 3 bentuk etika. Pertama, nggak kayak gitu dong. Bacanya serentak dong. Kita kan udah kuliah
bahasa. Membacanya sama-sama. 3 bentuk etika. Yang pertama, Etika terhadap yang lebih tua. kedua, Etika terhadap seumuran. ketiga, Etika terhadap yang lebih muda. etika terhadap yang lebih tua, etika terhadap seumuran, sama yang lebih muda. Pasti kalau nggak dibahas etika gini pasti kalian udah ini kan, udah terbiasa nyuruh adik kalian kue kerjakan dulu itu, kue sapu rumah tuh, nah gitu kan.